Halo semuanya, video yang akan kalian tonton ini merupakan energi perpaduan antara astrologi dan tarot, di mana saya akan membaca apa yang terjadi di luar angkasa sana dengan bantuan kartu tarot. Semoga kalian menyukainya ya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Hai Gemini, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading perpaduan antara astrologi dan tarot. Kali ini kita bicara mengenai transitnya asteroid Chiron. Dimana Chiron itu di awal video saya sudah bilang bahwa asteroid ini berhubungan erat dengan luka batin kita. So, kita akan lihat ada kartu apa yang mengindikasikan luka batin yang diangkat oleh Chiron di tahun 2024 untuk Gemini, serta bagaimana cara penyembuhannya. Oke? Gemini, please. Chiron transit for Gemini, please. 2024. Thank you. Oh. Kayak ada energi pengkhianatan mungkin ya, atau orang yang kamu percaya tuh tidak melakukan sesuatu yang kamu minta atau kamu harapkan dari dia. Pengkhianatan sih secara singkat energinya. Banyak banget orang. Oke. Oh, alright. Oke, luka batin yang terlihat di sini adalah Knight of Wands, King of Swords, dan Ten of Swords. King of Swords energinya Gemini, terlepas kamu cewek atau cowok. Knight of Wands orang lain, terlepas dia cewek atau cowok, oke? Cara penyembuhan luka batin tersebut adalah The World, Page of Wands, orang lain lagi, terlepas dia cewek atau cowok, dan Four of Swords. Chiron saat ini, di 2024 ini berada di konstelasinya Aries, dimana artinya untuk Gemini, khususnya Gemini Rising atau Ascendant, Chiron berada di rumah ke-11 kamu. Rumah ke-11 nih adalah rumah komunitas kita, pertemanan kita, jaringan kita. Rumah orang-orang yang mendukung kita mencapai tujuan kita. Gitu loh. Jadi orang-orang yang mengangkat kita untuk menggapai bintang. Oke? Kartu oracle yang kamu dapat adalah individuality, individuality, keunikan gitu ya, keunikan masing-masing manusia. Oke? So, kita bicara 3 kartu yang di atas ini dulu ya. Yang saya rasakan nih, dengan kamu posisinya udah King of Swords, kalau kamu wanita berarti Queen of Swords ya. Yang saya rasakan kamu mungkin setidaknya sudah punya posisi, atau mungkin sudah punya jabatan, atau mungkin sudah dipandang lebih tinggi, dipandang sebagai pemimpin oleh orang-orang di sekitar kamu, oleh komunitas kamu misalnya. Nah, contohnya nih, saya akan kasih contoh aja langsung. King of Swords kamu misalnya ingin mengadakan suatu acara lah ya untuk komunitas kamu.
Knight of Wands ini, dia langsung maju, bilang sama kamu, saya akan bantu, gue mau bantu lo untuk bikin acara ini, gitu loh. Terus kamu ya sebagai seseorang yang punya ide untuk membuat acara, kamu langsung kasih instruksi dong kepada si Knight of Wands. Oke, lo gue tugasin untuk ABC ya. Nanti jangan lupa untuk melakukannya seperti ini, bla 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 bla. Lo hubungi si ini, lo jangan sampai lupa untuk begini, begitu, bla 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 gitulah. Pokoknya ada instruksi-instruksi yang mungkin sudah kamu keluarkan kan. Karena kamu posisinya King of Swords, energi yang komunikatif kan. Jadi si Knight of Wands ini, karena dia adalah energi api, energi tenaga, dia yang bergerak, dia yang melakukan apa yang kamu rencanakan. Masalahnya di sini yang tadi saya bilang di awal, ada pengkhianatan atau terasanya seperti pengkhianatan. Si Knight of Wands ini melakukan tugas-tugasnya tidak plek ketiplek sama seperti apa yang kamu instruksikan. Jadi misalnya kamu bilang, jangan telepon si ini, teleponnya si A aja. Jangan telepon si B, teleponnya si A aja. Dia malah telepon si B. Contohnya tuh kayak gitu. Jadi kayak dia punya pikiran sendiri untuk melakukan tugas. Yang penting selesai, walaupun cara gue beda, yang penting tugasnya selesai kan, gitu loh. Jadi kamu sebagai King of Swords tentunya karena kamu sudah raja, sudah punya kepribadian yang kuat, sudah punya pengalaman mungkin ya. Jadi kamu merasa gemes gitu loh. Lah, gimana sih ini orang? Gue kan instruksinya jangan telepon si B. Kenapa dia malah jadi nelponnya si B gitu. Jadi pengkhianatannya bukan pengkhianatan yang jahat, tapi lebih kepada perintilan-perintilan yang bikin kamu gemes. Karena ini Ten of Swords kan, dimana Ten of Swords itu adalah death by 1,000 knives. Mati dalam tanda kutip ya, mati karena ditusuk oleh 1,000 pisau. Jadi kecil tapi akhirnya hancur gitu loh. Akhirnya hati tuh babak belur juga gitu. Nah, si Knight of Wands ini energinya seperti itu. Energinya seperti punya pikiran sendiri, punya individualitas sendiri, punya keunikan sendiri. Sedangkan kamu sebagai King of Swords, mungkin karena kamu merasa gue udah punya pengalaman, gue udah tahu apa yang sebaiknya dilakukan. Jadi kamunya juga jadi slack gitu loh, slack individualitas ya, slack keunikan. Kamu merasa jalan yang ingin kamu ambil, jalan yang ingin kamu tempuh itu udah jalan yang terbaik. Tapi orang ini tidak mengikuti instruksi kamu, tidak mengikuti jalan yang kamu lewati. Akhirnya terjadilah Ten of Swords ini. Kamu merasa dihianati mungkin. Kamu merasa nggak dianggap mungkin. Jadi itu luka batin kamu. Luka batin dimana kamu merasa nggak dianggap, nggak dilihat, nggak didengarkan, nggak dipatuhi mungkin ya. Karena udah king ya, posisi kamu udah raja di sini atau ratu. Jadi kamu merasa gemes aja nih orang. Kok punya otak sendiri sih, orang udah gue kasih tahu instruksinya A, B, C, D sampai Z, dia malah D dulu, Z dulu, B dulu, yang A malahan belum kelar, kayak gitu contohnya. Jadi mungkin kamu merasa kayak nggak ada yang bisa diandalkan di komunitas kamu, nggak ada yang bisa dipegang kata-katanya di komunitas kamu, nggak ada yang bisa dipegang tindakannya di komunitas kamu. Jadi kamu merasa sendiri. Kamu merasa, aduh kalau emang gue mau semuanya beres kayaknya harus semua gue yang pegang nih gitu loh. Jadi luka batin kamu tuh berhubungan dengan perasaan-perasaan sendiri. Apa-apa harus sendiri. Karena kalau gue kasih instruksi, kalau gue delegasikan kepada orang lain, yang ada malahan berantakan. Atau yang ada malahan dia ngikutin mau-maunya dia sendiri, yang gue nggak setuju, yang nggak sesuai sama mungkin sama pemahaman gue, nggak sesuai sama apa yang gue suka, nggak sesuai sama kebiasaan gue gitu loh. Jadi intinya adalah individualitas tuh kenceng banget energinya. Keunikan ya, masing-masing manusia punya keunikannya sendiri-sendiri. Mungkin dalam benaknya si Knight of Wands, gue ngerjainnya mungkin
caranya beda, metodenya beda, tapi toh pekerjaannya selesai. Tapi toh gue bisa membuat hasil juga gitu loh. Jadi yang saya rasakan tuh kamu mungkin kesalnya di situ ya. Ada perasaan merasa dihianati gitu loh. Oke? So, sekarang cara penyembuhan luka batin kamu tersebut ya. 3 kartu yang ini. Dimana di sini yang saya rasakan, ini kamu ketemu lagi nih sama Page of Wands, which is kurang lebih mungkin sama seperti Knight of Wands. Ini orang lain lagi nih, terlepas dia cewek atau cowok. Nggak harus satu orang, bisa beberapa orang. Di 2024 ini kamu mungkin ketemu sama banyak orang-orang yang seperti ini. Knight of Wands, Page of Wands. Kalau Knight of Wands ini udah pasti dia menimbulkan luka batin di dalam diri kamu karena kamu merasa dihianati, merasa nggak dianggap. Page of Wands ini adalah orang-orang lain lagi yang mungkin baru kali ya, atau cenderung kamu mungkin baru ketemu sama mereka, atau kamu mungkin baru berkenalan sama mereka mungkin baru minta panduan dari kamu, minta bimbingan dari kamu, seperti itu. Jadi ada energi baru nih di Page of Wands yang ini. Nah, kartu pertamanya adalah The World. Jadi di awal video saya sudah bilang juga ya bahwa Chiron itu bisa disembuhkan. Luka batin kita tuh bisa disembuhkan apabila kita membantu orang lain menyembuhkan luka batinnya. Oke? Jadi apabila kamu bisa membantu orang ini menyembuhkan luka batinnya dia, luka batin kamu sendiri otomatis sedikit demi sedikit sirna atau berkurang lah intensitasnya. So, diawali dengan The World. Yang saya rasakan adalah The World dan King of Swords ini adalah energi kamu yang bijaksana gitu, atau berpengalaman, berwawasan, energi yang tahu apa yang sebaiknya dilakukan, apa yang harus dilakukan duluan, yang mana yang bisa dipending, yang mana yang harus segera diselesaikan gitu loh. Jadi energi yang ini ya, yang udah berpengalaman ya. Nah, kamu ketemu sama orang-orang seperti Page of Wands ini, orang-orang yang baru ingin memulai sesuatu. Kamu bisa kasih wejangan kepada mereka, bisa kasih nasihat kepada mereka, atau bukan ya mungkin instruksi, tapi lebih kepada sebaiknya, bukannya lo kesini ya, tapi sebaiknya lo kesini, jangan ke situ gitu loh. Jadi yang saya rasakan di sini mungkin dengan kamu keluar sebagai King of Swords, kamu bisa kasih wejangan atau nasihat kepada Page of Wands untuk, karena kartu selanjutnya adalah Four of Swords, untuk pelan-pelan deh. Jangan terburu nafsu, jangan terburu-buru, jangan gerabak-gerubuk, jangan ceroboh. Pelan-pelan. Kalau lo merasa terlalu bersemangat, istirahatin dulu diri lo justru. Tidurin dulu semalam aja. Sampai nanti lo kebangun dari tidur, lo merasa, gue udah tahu nih harus melakukan apa dulu, gitu loh. Jadi yang saya rasakan di sini ada energi memang terburu-buru, baik Knight of Wands maupun Page of Wands. Energi yang ingin buru-buru selesai, ingin buru-buru sampai. Tapi kamu sebagai seseorang yang jauh lebih berpengalaman bisa memberikan wejangan kepada mereka untuk pelan-pelan. Tidurin dulu semalam 2 malam sampai akhirnya lo merasa jernih pikiran lo untuk memulai sesuatu tersebut. Lakukan seperti apa yang lo inginkan. Lakukan seperti apa yang menurut lo terbaik. Karena ini balik lagi individualitas. Jadi mungkin Gemini merasa gue gak dianggap. Padahal mungkin bukan masalah dianggap atau tidak dianggap, tapi karena setiap orang memiliki keunikannya sendiri, memiliki caranya sendiri, yaitu harus kita hormati, harus bisa kita hargai. Nah, orang ini kamu sebaiknya bisa memberikan wejangan atau nasihat kepada dia bahwa lakukan sendiri, lakukan sesuatu sesuai dengan keinginan lo, sesuai dengan apa yang lo pikir terbaik. Gue cuma kasih bimbingan aja. Tapi lo punya keunikan sendiri untuk melakukannya. Jadi gak usah 100% ngikutin apa yang gue katakan gitu loh. Jadi yang saya rasakan di sini, dengan akhirnya orang ini mengikuti saran kamu, tapi juga dia memegang keunikannya sendiri, kamu juga akhirnya akan merasa,
ternyata si Knight of Wands ini nggak jahat kok. Ternyata bukan karena dia berkhianat kok, tapi memang dia ya punya caranya sendiri, punya metodenya sendiri. Tapi memang ya udahlah, nggak apa-apa. Toh tugasnya selesai juga. Toh acara yang ingin gue buat kejadian juga. Jadi ya udahlah kita gue nggak usah lah marah-marah atau dendam. Udah, luka batin ini nggak ada artinya lagi kok. Karena kamu juga akan melihat nih dari si orang yang kamu bantu ini bahwa dia memang punya keunikan sendiri, punya individualitas sendiri. Jadi nggak bisa dipaksain dengan individualitas atau keunikan orang lain, terutama oleh kamu sendiri gitu loh. Jadi yang saya rasakan di sini adalah mungkin ego kamu kebeset gitu ya, karena orang ini bener-bener gak ngikutin apa yang kamu inginkan, apa yang kamu instruksikan. Tapi kalau kamu melihat orang yang kamu bantu, kamu akan bangga justru sama diri kamu bahwa wow, yes, gue kasih wejangan, kasih nasihat, kasih bimbingan ke orang ini, tapi orang ini dia bisa melakukannya dengan caranya dia sendiri yang ternyata sukses juga kok, berhasil juga kok gitu loh. Oke? So, intinya adalah individualitas ini, keunikan ini. Jadi setiap manusia tuh memiliki keunikannya sendiri-sendiri, termasuk Gemini juga. Gemini juga memiliki keunikannya sendiri. Tapi luka batin yang diangkat adalah di mana kamu merasa keunikan kamu tersebut mungkin tidak dianggap. Padahal mungkin bukan maksudnya dia seperti itu, karena dia juga punya keunikannya sendiri. Oke? So anyway, Gemini, good luck. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.